Kembali bersama kami jelang Pilpres 2024, deklarasi dukungan kepada tokoh-tokoh yang dianggap mumpuni terus disuarakan, namun deklarasi yang menyatakan dukungan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Rabu kemarin menghebohkan publik karena diklaim sebagai bentuk, diklaim dibentuk oleh sejumlah simpatisan HTI dan FPI. Sekelompok orang yang menamakan diri Majelis Sang Presiden mendeklarasikan dukungan kepada Anies sebagai calon presiden di Pilpres nanti. Majelis Sang Presiden dikabarkan dibentuk oleh sejumlah simpatisan HTI dan FPI, dua ormas yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah Indonesia. Bahkan sebelum acara dimulai sempat terjadi kericuhan karena ada peserta yang memasang bendera HTI di panggung acara. Setelah keributan mereda, acara dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi. Mereka menilai Anies memiliki kinerja yang baik dan mampu menampung aspirasi umat Muslim. Seperti ini. Ya, buntut dari munculnya bendera mirip HTI tersebut, Polres Metro Jakarta Selatan menggelar penyelidikan. Sejumlah saksi yang terdiri dari penyelenggara acara diperiksa penyidik guna mengetahui pasti keberadaan bendera tersebut. Munculnya bendera yang diduga mirip HTI dalam acara tersebut menuai kritikan di kalangan masyarakat. Pasalnya sejak 2018, HTI telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan dibubarkan oleh pemerintah. Ya, deklarasi dukungan terhadap Anies Baswedan oleh kelompok yang menamakan diri Majelis Sang Presiden menuai polemik. Tak hanya klaim oleh dua ormas terlarang yaitu HTI dan FPI, kemunculan bendera mirip HTI di panggung deklarasi juga menimbulkan kehebohan. Baik HTI maupun FPI membantah terlibat, lantas mengapa nama HTI dan FPI muncul dalam deklarasi, apakah dicatut untuk Black Campaign? Kita akan berbincang dengan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, ada Kang Ujang Komarudin, dan Direktur Jaringan Moderat Indonesia, ada Bang Islah Bahrawi. Assalamualaikum Kang Ujang, Bang Islah, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Baik, ya? alhamdulillah. Oke, saya ke Kang Ujang terlebih dahulu. Kang Ujang, apa yang sebenarnya terjadi kalau dari analisa Anda? Apakah benar ini somehow Black Campaign atau memang ya begitu adanya? Ya, saya sederhana saja, Bang Juno. Ya. Kan di politik ada dua hal saja. Pertama, itu membangun pencitraan. Jadi siapapun akan membangun pencitraan itu, baik capres dan cawapres maupun katakanlah partai politik ya, para peserta pemilu. Yang kedua adalah membusuk-busuki lawan. Nah, konflik politik ya kan, itu lebih terjadi pada proses yang kedua tadi, membusuk-busuki lawan politik itu. Nah, hari ini sudah mulai terjadi gitu. Artinya pertarungan politik itu sudah dimulai. Gong pemilu 2024 itu sudah ditabur gitu ya. Dengan perang itu sudah dimulai. Nah, dengan cara pembusukan kepada lawan politik. Nah, ini ya oleh karena itu ya saya tidak aneh dan tidak heran kalau acara kemarin itu terjadi. Karena memang targetnya ya katakanlah capres tertentu, seperti itu. Berarti apapun yang terjadi kemarin yang sempat menimbulkan kehebohan dan masyarakat juga tersita perhatiannya bahwa ini somehow merugikan sosok Anies, seperti itu? Ya, saya melihatnya seperti itu. Kenapa? Karena bagaimanapun kalau itu katakanlah terjadi dan itu dianggap benar, ya, maka tentu nanti Anies akan dituduh. Dituduh intoleran, dituduh radikal, ya kan, dituduh ya kelompok kanan. Ya ini menjadi persoalan tersendiri dan itu yang diinginkan oleh lawan-lawan politik Anies. Sehingga nanti Anies terjebak kepada persoalan itu saja. Nah ini yang menjadi persoalan. Nah, yang kedua catatan saya adalah ini bentuk daripada salah satu membawa-bawa, mohon maaf ya, sekali lagi agama kepada persoalan politik. Bolehlah sebenarnya agama itu dalam relasinya dengan negara itu tidak ada masalah, tetapi dalam konteks ini kelihatannya ya akan membawa dinamika Pilpres 2019 yang lalu itu kelihatannya akan ditarik lagi ke 2024. Ya. Ini yang berbahaya begitu. Karena kita setuju bahwa politik sara sama sekali ya tidak ada untungnya ya, apalagi bawa-bawa agama. Kita sudah belajar di pilkada, tentunya itu pengalaman yang cukup membuat kita tersadar ya sebagai bangsa. Saya ke Bang Islah, kalau
tadi Kang Ujang bilang bahwa ini tadi mungkin ya membusuki seperti pihak-pihak tertentu. Kalau dari Anda sendiri, dari Jaringan Moderat Indonesia, apa yang terjadi kemarin? Seperti apa Bang Islah? Saya melihat begini ya, ini kan sebenarnya drama-drama saja. Ada upaya-upaya dari satu capres tertentu yang berusaha ingin lepas dari kelompok-kelompok yang selama ini melekat dengan stigma radikal. Iya. Sementara kalau kita melihat dari perspektif Anies sendiri ini kan memang melekat ya. Anies sendiri ini memang melekat dengan apa namanya ya, kelompok-kelompok seperti ini dari sejak Pilkada 2017. Memang ada beberapa desain-desain tertentu yang memang harus bisa melepas Anies dari kelompok-kelompok ini. Yang saya melihat entah ini difabrikasi, entah ini adalah sebuah drama, tapi memang sudah terbukti dari sejak pemilu 2014 dan 2019, memang kelompok radikal ini kan hanya berisik di medsos saja, tapi tidak pernah bisa memenangkan capresnya. Nah, siapapun yang ingin running di 2024 memang harus lepas dari kelompok-kelompok seperti ini. Karena bagaimanapun kelompok moderat ini adalah silent majority yang memang galaknya itu di bilik suara gitu. Kurang lebih seperti itu kalau saya memahaminya. Oke, kelompok moderat silent majority ya. Bang Islah ya, itu yang digarisbawahi. Saya ke Kang Ujang kembali. Dari 2017 nama Anies tadi disebutkan memang melekat ya. Kita tidak bisa memisahkan ada hubungan terkait bagaimana dukungan di 2017. Anda melihat apa yang harus dilakukan Anies ketika tadi kalau ingin maju lagi atau ingin mendapatkan dukungan yang lebih besar lagi memang harus lepas dari stigma yang sempat mungkin terbawa-bawa seperti itu. Kang Ujang, audionya boleh di-unmute dulu? Iya. Ya, kan silakan begini. lagi. Kan Anies itu dituju ke kanan-kananan kan, seperti itu. Kan melihat seperti itu. Nah, oleh karena itu ya Anies harus bergeser ke tengah. Nah, nanti ya kalau pola koalisinya misalkan Anies didukung oleh PKS lagi, ya itu kecurigaan itu akan terjadi gitu. Biasanya sebenarnya oleh karena itu ya yang paling penting itu Anies menggeserkan diri kepada partai-partai yang nasionalis. Makanya yang cocok itu kelihatannya di Nasdem gitu. Karena akar stigma ke kanan-kanan itu tidak terjadi. Saya pernah dikontak ya oleh kelompok mereka gitu bahwa stigma itu ada, memang hadir. Dan itu memang harus dihilangkan. Seperti Bang Islah katakan tadi, memang harus dihilangkan. Nah, tadi menghilangkannya tentu harus mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok atau partai yang nasionalis itu. Kalau didukung oleh kelompok-kelompok partai yang dianggap tanda petik ya agak keras sedikit, agak berat itu Anies. Karena itu ya stigma itu harus hilang. Kalau tidak hilang ya akan kerepotan bagi Anies sendiri gitu Bang. Oke, jadi kalaupun Anies nanti istilahnya merapat ke PKS itu jadi mungkin let's say wrong move gitu ya? Nah iya kan sebenarnya gini, ya saya katakan ya harus pindah, harus move ya dari posisinya yang saat ini yang dituduh ya, yang memiliki stigma seperti itu kan harus bergerak ke arah ke tengah lah kira-kira seperti itu. Ya kalau tidak ya tadi kejadian yang seperti hari kemarin itu terjadi. Tuduhan-tuduhan itu akan terus melekat dan itu tidak bisa dihindari, dan kalau itu sudah terjadi maka politik yang sama diciptakan seperti 2019 yang lalu. Seperti itu. Dan kalau analisanya bahwa memang tadi yang moderat adalah silent majority, ini yang harus dilihat Anies, seperti itu? Ya biasanya kelompok ya di mana-mana ya, kelompok tengah, kelompok nasionalis itu ya posisinya lebih banyak. Ya dan itu kan terbukti kan kelompok Pak Jokowi katakanlah yang menang kan lebih banyak. Ya, harus kita akui, saya bukan pendukung Pak Jokowi sama sekali, dan saya hampir 5,5 tahun ini mengkritik kebijakan Jokowi. Tapi faktanya dalam pemilu seperti itu yang harus kita pegang gitu. Pemilu itu kan hasil daripada pilihan rakyat. Berapa juta Pak Jokowi memenangkan suara dan berapa juta Pak Prabowo. Disitulah kita lihat. Dan misalkan berapa besar, berapa juta juga yang hadir di Monas. Itu kan bisa dikalkulasi secara politik begitu. Baik, jadi kalau dari tadi yang Anda sebut bahwa harusnya Anies bisa belajar ya dengan tadi bagaimana melepas stigma yang sempat melekat beberapa waktu. Kang Ujang, Bang Islah, kita jeda dulu. Kita akan sambung di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami pemirsa di MNC News Now.